Bagaimana cara di dalam Dharma atau ajaran Sang Buddha yang dapat mengkondisikan kita mendapatkan hidup lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita kemudian menyadari pengertian ini bahwa bagaimana Buddhis mengkondisikan kita hidup bahagia atau menjadi lebih baik, maka kita kemudian lalu merenungkan, berarti ada sesuatu yang mungkin di dalam kehidupan kita ini, kalau menghadapi masalah, ada pola pikir yang tidak tepat. Seringkali di dalam masalah kita, kan kita banyak sekali ya masalah, mungkin bisa masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pergaulan, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah hubungan pasangan hidup, masalah dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Cukup banyak masalah yang kita hadapi. Dan sering kita kemudian mengeluh, hidup ini kok nggak nyaman ya, hidup ini kok nggak enak ya. Saya kok selalu ketemu masalah ya, di rumah saya punya masalah, di kantor saya punya masalah, di jalan pun saya punya masalah. Kadang-kadang saya sedang naik kendaraan dengan enak, santai, damai, sambil batin saya mengulang di dalam batin, misalnya semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Di dalam batin saya mengulang, begitu sambil santai saya mengendarai kendaraan, toto disalib, toto saya ditikung, kemudian saya dibikin kaget dengan orang yang mendahului saya. Sampai kemudian saya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, sampai saya ulang dengan keras karena saya emosi. Kenapa saya jalannya sudah santai, jalannya saya sudah benar di jalur yang tepat, masih ada orang yang motong dengan cara yang nggak sopan. Dan kemudian kita emosinya naik, dan kemudian kita mengatakan, aduh ini kenapa ya dunia ini kok jadi seperti memusuhi saya. Di rumah saya masalah, di jalan ada masalah, kemudian masuk kantor, sekarang juga ada masalah. Nah, saudara-saudara, orang yang punya pandangan semacam ini selalu menganggap masalah itu berada di luar diri kita. Kalau di dalam Dharma pernah ada satu contoh, seekor kucing yang sedang berbaring di satu tempat, kemudian dia merasa gatal. Lalu kucing ini berpikir tempat ini mungkin kurang nyaman. Mungkin ada yang membuat saya gatal. Kemudian saya pindah lagi ke tempat lain. Di tempat lain, kucing ini juga masih merasa gatal. Kemudian, wah, ini tempat ini kok juga nggak lebih baik daripada yang tadi ya. Aku pindah lagi ah. Demikian seterusnya dia pindah di berbagai tempat dan tetap gatal. Ternyata sebetulnya sumber kegatalan itu bukan dari luar, bukan dari tempat. Tetapi gatal itu ternyata adalah dari kutu tubuhnya sendiri. Dia yang tidak bisa menyelesaikan kutu tubuhnya sendiri dan dia menyalahkan lingkungannya. Dan cerita ini juga muncul ketika Sang Buddha mendapatkan kritikan. Ketika Sang Buddha mendapatkan kritikan di satu tempat, kemudian para biku mungkin nggak tahan dengan kritikan itu, lalu mengusulkan, bagaimana Bante kalau kita pindah tempat saja? Supaya mungkin kita dapat lingkungan yang lebih nyaman. Kemudian Sang Buddha bertanya kembali, loh kalau di tempat yang baru itu kemudian kita mendapatkan kritikan atau hal yang tidak nyaman lagi, bagaimana? Ya kita pindah lagi. Nah kalau sekarang di tempat yang baru yang kedua ini ada masalah lagi, bagaimana? Apakah kita pindah lagi, dan pindah lagi? Melarikan diri dari masalah ini bukan penyelesaian. Masalah itu sebetulnya ada di dalam diri kita.
batin kita yang tidak bisa menerima kenyataan. Nah, jadi Buddhist way of life ini maksudnya adalah bagaimana kita secara dharma bisa mendapatkan pedoman hidup untuk menimbulkan kebahagiaan dalam hidup. Nah, kebahagiaan itu bukan diperoleh dari luar. Kebahagiaan hidup ini bukan karena sudah punya pekerjaan yang layak. Kebahagiaan ini bukan karena punya rumah yang bagus. Kebahagiaan ini bukan karena punya pasangan hidup yang baik. Kebahagiaan ini juga bukan karena punya anak-anak yang baik. Bukan. Punya anak yang baik, kalau kondisi mental kita juga baru tidak nyaman, kita juga nggak suka. Demikian pula dengan adanya pasangan hidup yang baik, keluarga yang baik, harmonis, rumah yang bagus, pekerjaan yang lancar. Kalau batin kita sendiri tidak nyaman, juga nggak enak. Satu contoh yang paling sederhana adalah kalau kita menyukai satu makanan favorit kita. Mungkin kalau di Bali, mungkin mungkin nasi Bali lah, katakanlah begitu. Karena yang paling terkenal nasi Bali, sampai di Jawa pun ada dijual nasi Bali. Nah, kemudian kita katakanlah sebagai orang Bali pergi ke satu tempat, mungkin ke Surabaya, mungkin ke, kalau di Blitar tidak ada nasi Bali, mungkin ke Jakarta misalnya. Jadi sudah berhari-hari kita di situ, belum pernah merasakan makanan khas Bali. Jadi kita kemudian, saya mau cari nasi Bali. Nah, kemudian usaha nih, cari entah dari media sosial, entah telepon teman, entah dari mana. Pokoknya cari informasi di mana di tempat itu dijual nasi Bali. Kemudian usaha nih, ketemu. Lalu kita pesan, atau kita pergi ke tempat makan itu. Kemudian kita pesan, nasi Bali datang. Wah, ini rasanya sudah berhari-hari saya tidak mendapatkan makanan yang saya sukai. Begitu saya melihat ini, wah, rasanya sudah menetes ini, air liurnya ini. Kemudian kita mulai menyendok nasi Balinya. Waduh, sendokan pertama, sendokan yang kecil dulu untuk mencicipi. Wah, ini rasa Bali banget ini. Ini cocok ini. Kemudian sendokan kedua besar, sendokan ketiga juga besar. Tiba-tiba ada telepon masuk. Kemudian kita, waduh, terganggu nih. Tapi ya sudahlah, ini kelihatannya penting nih. Dari kantor, oke, telepon. Wah, ternyata di kantor ada masalah. Masalah yang cukup berat, kemudian, ya, akhirnya kita kepikiran. Dan nasi Bali yang tadi barusan enak, sendok pertama, sendok kedua, dan sendok ketiga ini, langsung tidak nyaman, langsung tidak enak. Dan langsung kita, aduh sudahlah, saya sudah nggak ada nafsu makan. Ini masalah ini berat banget ini. Aduh, sudah ada. Hari ini kita langsung berangkat kembali aja ke Bali. Saudara, kalau kita lalu melihat bahwa ada hal-hal yang cukup menyenangkan, yang cukup nyaman bagi kita, kemudian kita baru menikmati dan itu nyaman banget, tetapi begitu kita mendapatkan sesuatu informasi yang mengubah pola pikir kita, maka berubahlah yang kita senangi itu menjadi kita tidak sukai lagi. Pikiran kita melihat itu menjadi, sudahlah, saya nggak mau lagi. Sebaliknya, kalaupun nasi Bali tadi tidak enak, kemudian kita merasa, waduh rasanya nggak Bali banget nih. Aduh, sudahlah 2-3 sendok, malas aku melanjutkan. Tapi datang telepon dari kantor, mengatakan proyek kita yang besar berhasil. Semua masalah sudah selesai. Tidak ada lagi hutang dan lain sebagainya. Wah, kita senang banget. Sehingga nasi Bali yang tadinya nggak enak menurut kita, langsung kita habiskan dengan lahap. Kenapa demikian? Karena pola pikir kita sudah berubah. Nah, jadi sekarang problem itu bukan dari luar.
Kalau tadi saya katakan problem itu bukan dari anak, bukan dari pasangan hidup, bukan dari orang tua, bukan dari rumah, bukan dari pekerjaan, bukan dari penghasilan, tetapi sebetulnya problem dari diri kita. Dan dari contoh nasi Bali ini jelas, problem itu ada di pikiran kita. Nah, sekarang Buddhist way of life ini adalah bagaimana sekarang kita menyikapi pola pikir kita. Hal yang pertama yang kita harus miliki sebagai way of life di dalam Dhamma, bahwa semua masalah apapun juga itu sebetulnya adalah dari pikiran kita sendiri. Masalah itu muncul ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Saya punya harapan nasi Bali itu standarnya seperti ini. Rasa asinnya, rasa pedasnya seperti ini. Kenyataan yang saya hadapi kurang jauh daripada harapan saya. Akhirnya saya emosi, saya marah. Nah, saya marah itu karena saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa harapan saya terkecewakan. Harapan saya tidak tercapai. Saya marah. Saya marah dengan penjualnya. Saya marah dengan lingkungannya. Karena saya kecewa. Harapan saya tidak tercapai. Tapi kalau harapan saya tercapai, seperti tadi misalnya di pekerjaan itu, maka saya bisa mengubah harapan-harapan lain yang tidak tercapai pun menjadi nyaman. Tadi saya bisa mencapai hasil yang lebih besar di pekerjaan, maka nasi Bali yang tidak nyaman pun, yang tidak sesuai dengan standar pun, akhirnya lahap juga kita habiskan. Karena ada sesuatu yang lebih besar yang kita bisa selesaikan, yang memenuhi harapan saya. Nah, jadi sekarang kalau kita sudah memahami ini, maka kita lalu renungkan di dalam diri kita. Dalam hidup kita ini, berapa kali kita menyalahkan pihak lain? Kamu sih yang buat saya stres. Aduh, dia sih yang membuat usaha kita gagal. Aduh, ini sih keluarga sebelah ini yang bikin masalah dengan kita. Jadi, selama kita menyalahkan pihak lain, kita belum menggunakan Buddhist way of life. Hal yang pertama tadi adalah bahwa semua kesulitan, sebaliknya juga semua kebahagiaan, itu muncul dari pikiran sendiri. Kalau Anda sudah memahami ini, maka Anda sudah menggunakan Buddhist way of life. Kalau hanya itu saja, bagaimana cara mencapainya? Nah, saudara-saudara, tadi dinyatakan bahwa saya tidak suka dengan hal ini karena harapan saya tidak tercapai. Saya marah karena harapan saya tidak tercapai. Anda yang pernah marah, Anda yang pernah emosi, saya yakin Anda pernah semuanya, itu sesungguhnya kalau Anda renungkan, sumber kemarahan adalah harapan kita sendiri yang tidak tercapai. Tapi kita menyalahkan pihak lain. Jadi kalau saya marah dengan teman saya dan mengatakan, kamu sih ngomongnya jahat banget. Aku tuh nggak biasa mendengar omongan sejahat itu. Artinya harapan saya, kamu jangan ngomong seperti itu. Kenyataan, kamu ngomongnya seperti itu. Jadi harapan dengan kenyataan ini tidak ketemu. Sejauh mana harapan kita dengan kenyataan berbedanya, berapa banyak bedanya, itulah yang memancing emosi kita. Jadi, kalau tadi yang pertama adalah bahwa kita semua masalah suka dan duka itu dari luar, itu sesungguhnya tidak ada, tetapi adanya di dalam diri kita sendiri. Yang kedua,
Masalah itu timbul karena ketidaksamaan antara harapan dengan kenyataan. Kadang harapan lebih tinggi daripada kenyataan, muncullah kebahagiaan. Kita merasa senang. Kalau harapan ini lebih rendah daripada kenyataan, muncullah kekecewaan. Harapanku kamu itu seperti itu, kenyataannya kok tidak. Ya, jadi harapannya tidak selaras. Kadang-kadang harapannya yang terlalu tinggi, kenyataannya terlalu rendah. Harapanku kamu itu omongannya bagus, omongannya sopan, harapannya tinggi, kenyataan omongannya kasar, menjadi lebih rendah. Kita emosi. Tapi kalau harapannya lebih rendah daripada kenyataan. Misalnya saya harapkan kamu lebih sopan, omongannya lebih halus. Kenyataannya dia lebih halus dari yang kita harapkan. Wah, kita senang sekali. Nah, jadi ini hanya permainan antara harapan dan kenyataan. Jadi yang kedua tadi adalah emosi bisa muncul ketika harapan berbeda dengan kenyataan. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang penting sekali adalah bagaimana kita menyesuaikan harapan kita agar sesuai dengan kenyataan. Karena kita tidak bisa mengubah kenyataan. Kita hanya bisa mengubah harapan kita. Kenyataan ada di depan kita. Kenyataan itu sudah terjadi. Harapan kita bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ini sekarang yang kita harus perbaiki. Sama dengan Pangeran Siddhartha. Ketika beliau melihat orang tua sakit dan mati pada saat keluar dari istana, harapan dengan kenyataan itu berbeda jauh. Harapannya, saya dengan kekuasaan yang tinggi ini, kekuasaan sebagai anak raja, mestinya bisa lebih bahagia. Ternyata aku bisa tua, sakit, dan mati. Harapannya kalau punya keluarga yang baik, pasangan hidup yang harmonis, aku bisa tidak tua, sakit, dan mati. Kenyataan aku tetap bisa tua, sakit, dan mati. Ini yang menimbulkan kepikiran atau beban pikiran, pertentangan batin Pangeran Siddhartha, sehingga akhirnya beliau memutuskan, sudah, kalau begitu aku harus meninggalkan istana. Karena harapan ini tidak bisa sesuai dengan kenyataan terus. Nah, sekarang bagaimana? Aku ekstrimkan. Aku ekstrimkan dengan semua kenyataan aku buang dengan maksimal. Jadi kalau pertama dulu semua kenyataan di istana ada semua. Hartanya istana 3, pasangan hidupnya, wah itu yang dicintai, sudah punya anak dan lain sebagainya. Wah, semua kenyataannya hebat-hebat. Tapi ternyata nggak sesuai sama harapan. Harapannya tidak tua, sakit, dan mati. Nggak bisa. Nah, sekarang pergi ke hutan. Semua kenyataannya ditekan habis-habisan. Yaitu, wah, berusaha menyiksa diri kalau menurut istilah di dalam lagu-lagu Buddhis itu. Pokoknya berusaha dengan keras sampai semua pertapa ya. Tidak pernah jalani kepertapaan yang seperti itu. Semua harapan ditekan. Semua kenyataannya yang ditekan. Tapi ternyata harapan untuk tidak tua, sakit, dan mati tetap tidak berhasil. Nah, jadi sekarang beliau memahami bahwa harapan dengan kenyataan ini, kenyataan mau dimaksimalkan dapatnya luar biasa seperti di istana, atau kenyataan ini dikurangi maksimal seperti di pertapaan, ini tidak bisa membahagiakan harapan. Itulah sebabnya kemudian Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha, beliau menyampaikan, yang ada adalah jalan tengah. Jadi menyiksa diri habis-habisan, seperti ketika di pertapaan, ya tidak tepat. Memuaskan diri dengan maksimal, ya tidak tepat. Jadi ini ternyata yang dipermainkan
adalah harapannya. Harapan ini yang kita atur. Kenapa? Karena harapan itu ada di dalam diri. Nah, oleh karena itu kemudian harapan ini apa? Harapan ini adalah bentuk-bentuk pikiran kita. Kalau demikian, setelah kita tidak menyalahkan pihak lain, setelah kemudian kita juga memahami bahwa kenyataan yang bisa kita lihat sebagaimana adanya, tetapi harapan bisa kita perbaiki, maka perbaikan harapan itu dimulai dengan perbaikan pola pikir. Nah, pola pikir ini bisa diperbaiki ini dengan bagaimana? Nah, pola pikir ini bisa diperbaiki ketika kita melihat di dalam Dhamma ada yang dikenal dengan melakukan 3 hal, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Jadi agama Buddha itu intisarinya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Yang dibabarkan Sang Buddha 45 tahun ini adalah mendalami kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan adalah pelepasan. Bahwa saya melepaskan keakuan saya. Keakuan saya ini tadilah yang membuat keinginan saya yang tidak tercapai menjadi beban, menjadi emosi, menjadi saya marah. Karena saya tidak bisa melepaskan keakuan. Yang harus berubah itu adalah engkau. Yang harus berubah itu adalah kenyataan. Yang harus berubah itu adalah kamu, lingkungan. Bukan saya yang berubah. Tapi kerelaan itu mengajarkan saya yang harus berubah. Kerelaan yang diawali dengan kerelaan materi, yaitu saya berdana, sebetulnya itu melambangkan bahwa materi yang saya cari saja saya relakan. Apalagi keakuan yang tidak saya cari. Saya tidak mencari keakuan. Saya tidak perlu capek-capek mencari keakuan. Keakuan sudah ada di dalam diri. Justru saya mau melepaskan ini. Kalau saya bisa berdana materi, baik besar maupun kecil, saya bisa berdana tenaga, sampai saya bisa capek seharian membantu wihara misalnya. Mampukah saya sekarang merelakan keakuan bahwa keinginan saya itu tidak harus selalu menjadi kenyataan. Jadi ketika harapan kita ini tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian kita lalu menyampaikan di dalam batin kita, ya memang itulah kenyataan. Saya harus mengalah, saya harus mundur selangkah. Kalau memang kenyataannya lebih rendah daripada yang kita harapkan. Ya sudahlah, saya rela mundur selangkah. Memang dia seperti itu. Memang kenyataannya ekonomi hari ini seperti ini. Memang kenyataannya kondisi kesehatan saya seperti ini. Memang kenyataan kondisi pekerjaan saya seperti ini. Memang kenyataan kondisi rumah tangga kita seperti ini. Nah, jadi dengan kita mundur selangkah, batin ini menjadi tenang. Hidup menjadi lebih baik, dan kita bisa berpikir untuk meningkatkan kualitas diri kita yang lain. Jadi, mundur selangkah dengan memahami memang kenyataannya seperti itu. Atau kalau kenyataannya lebih tinggi dari harapan, ini yang paling enak. Wah, ternyata dia melebihi ya kemampuan yang saya bayangkan. Wah, bagus ini. Kalau begitu di lain kesempatan, saya bisa meningkatkan sedikit keinginan atau harapan saya terhadap dia. Ternyata dulu saya merendahkan kemampuan dia. Ternyata dia sebetulnya lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Wah, kalau begitu saya bisa meningkatkan harapan saya. Nah, jadi bukan orang yang lebih tinggi, kenyataannya kemudian kita malah marahi. Kamu ini kok justru lebih hebat sih daripada yang saya bayangkan. Nah, kita lalu timbul iri hati. Iri terhadap orang yang melebihi harapan kita. Kalau caranya gini, nggak enak kerja baik sama kamu. Kamu
malah dapat lebih banyak pujian daripada saya. Tetapi begitu kita bisa memahami, memang dia itu memiliki kelebihan, memang kenyataannya seperti itu. Maka harapan kita justru yang kita tingkatkan. Kalau begitu, aku akan mengharapkan dia lebih baik dan aku akan belajar kepada dia. Bagaimana saya juga menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah ada kerelaan, maka di dalam Dhamma ada yang disebut dengan kemoralan. Ini adalah kelanjutan dari kerelaan. Bahwa kalau kita bisa merelakan harapan kita, maka kemoralan ini adalah kita jangan lagi membuat orang lain, makhluk lain menderita. Kenapa demikian? Karena seperti tadi misalnya, kadang-kadang kita tidak memahami atau kita tidak mau menerima kenyataan bahwa orang itu memiliki kelebihan daripada harapan kita. Kemudian kita menghancurkan namanya dia, kita iri dengan dia, kita menghasut lingkungan kita supaya tidak lagi menggunakan dia. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak benar, bahkan mungkin menganiaya orang itu secara mental, kadang-kadang juga menganiaya secara fisik. Kadang-kadang begitu, orang itu dagangannya, misalnya ada orang berdagang di samping toko kita. Kemudian harapan kita, paling ya sepi lah dia. Saya sudah tahu lah kualitasnya dia seperti itu. Tapi kenyataannya kok tokonya jadi lebih ramai dari punya saya. Nah, kita harusnya belajar dari dia bagaimana toko kita bisa ramai juga. Tetapi yang ada kadang kita malah melakukan tindakan yang keliru, yaitu misalnya menghasut orang lain, jangan beli toko di sana. Wah, itu tokonya menggunakan magic sehingga bisa laris, padahal itu sebetulnya guna-guna dari dukun. Saya pernah tahu itu pakai pakai ilmu pedukunan. Nah, jadi kita menghasut. Kita sebetulnya menganiaya dia secara mental. Malah kalau sekarang emosi kita tidak bisa terkendali, kita menganiaya dia secara fisik. Kita menghasut lingkungan, kemudian ayo kita hancurkan tokonya. Biar biar tidak ada lagi dia di tempat ini, tidak ada di lingkungan kita ini lagi. Nah, ini berarti kita sudah melakukan pelanggaran kemoralan. Padahal sebetulnya kalau dia punya kelebihan, ayo kita belajar dan kita meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kita sudah punya kerelaan, kita sudah punya kemoralan dengan menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita, sehingga kalaupun kita tidak cocok dengan seseorang, cobalah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah saya sebetulnya yang harapan saya ini terlalu tinggi dengan dia? Kalau begitu saya harus memperbaiki. Tidak perlu saya mengucapkan kata-kata yang jelek kepada dia. Tidak perlu saya menghasut orang lain. Tapi saya memperbaiki diri saya. Nah, gunanya kemoralan ini adalah menahan kita. Jangan mengucapkan hal yang buruk. Jangan juga melakukan tindakan-tindakan fisik yang merugikan pihak lain. Kalau sudah punya kerelaan dan kemoralan, maka yang ketiga adalah konsentrasi. Jadi, kita sekarang bisa merenungkan bahwa keinginan saya ini yang harus saya perbaiki. Keinginan saya yang terlalu rendah saya perlu tingkatkan. Keinginan saya yang terlalu tinggi perlu saya mundur selangkah. Ini sebetulnya adalah kalau kita memiliki konsentrasi atau kesadaran yang baik. Bukan dikuasai oleh emosi, tetapi konsentrasi, kesadaran. Dan kesadaran ini kita latih tiap pagi bangun tidur, malam mau tidur. Dengan menyadari saat kita sedang bernafas. Ketika nafas masuk kita sadari, nafas keluar juga kita sadari. Selama beberapa waktu yang kita tentukan, misalnya 15 menit misalnya, atau 30 menit, atau sampai 1 jam, kita sadari kapan dia masuk, kapan dia keluar.
Kalau ini kita lakukan secara rutin, maka kesadaran kita sepanjang hari ini menjadi meningkat. Pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur itu hanya latihan. Latihan mengembangkan konsentrasi, mengembangkan kesadaran. Tetapi sepanjang hari, kita nanti kemudian menyadari, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang mengendarai kendaraan. Nah, kemudian ketika tadi didahului dengan pemotong, padahal saya sudah mengulang nih kesadarannya, dengan saya konsentrasi mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, tapi dipotong dengan kencang. Kemudian saya lalu merenungkan, kenapa saya dipotong dengan kencang? Harapan saya kalau saya sudah tenang, jalan saya sudah benar, maka orang lain akan melakukan tindakan yang sopan di jalan. Tapi kenyataannya lebih rendah dari harapan saya. Oh, kemudian saya lalu merenung, ya mungkin dia sedang buru-buru, mungkin dia ada keluarga yang sakit. Oke, saya mundur selangkah. Ya, saya maklumilah kalau ada orang seperti itu. Atau saya lalu merenungkan, jalan saya ini terlalu lambat enggak? Di situ tertulis kecepatan minimal 60 km per jam. Saya kok jalannya 30 km per jam. Ya pantas, saya yang salah, maka saya yang perbaiki. Nah, memiliki kesadaran seperti ini butuh konsentrasi. Dan kalau itu bisa kita lakukan sepanjang hari, maka hidup kita ini menjadi nyaman. Karena tidak ada lagi orang yang membuat kita jengkel. Tidak ada lagi lingkungan yang membuat kita jengkel, suasana yang membuat kita marah, emosi. Tidak ada. Karena kita tahu semua itu hanya harapan kita yang tidak tercapai. Nah, kalau sudah seperti itu, kesadaran setiap saat ini yang sekarang menjadi way of life yang sesungguhnya. Tahapan tadi dengan kerelaan, dengan kemoralan, ini adalah tahapan-tahapan untuk mencapai way of life kita, yaitu sadar setiap saat. Kalau kita belum bisa sadar setiap saat, minimal kita tidak melakukan pelanggaran kemoralan sebagai way of life yang lebih ringan. Karena itu bersifat fisik. Bibir jangan ngomong yang jelek, tangan kaki jangan melakukan yang jahat. Itu bersifat fisik saja. Tapi kalau sekarang kesadaran ini belum bisa, kemudian fisik juga belum bisa, maka kita belajar mengembangkan kerelaan yang bersifat materi dulu. Kemudian nanti baru meningkat yang lain. Jadi, sebetulnya way of life di dalam Dhamma ini, atau Buddhist way of life ini, sebetulnya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ini dilakukan bersamaan karena dia saling mendukung. Sehingga nanti kerelaan juga kita kembangkan bersamaan dengan konsentrasi, bersamaan juga dengan kemoralan, dan akhirnya nanti kesadaran setiap saat itu muncul. Ketika kesadaran setiap saat itu muncul, otomatis ucapan dan perilaku kita menjadi baik. Otomatis kerelaan keakuan kita, merelakan harapan-harapan kita agar selalu sesuai dengan kenyataan, itu secara otomatis akan bisa terbentuk. Nah, kalau sudah demikian, saudara, maka Buddhist way of life ini betul-betul membangun, membentuk, mengkondisikan kita hidup damai, kita hidup bahagia. Sebagaimana tadi kata way of life itu sebetulnya adalah tuntunan agar orang bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Kalau sekarang Buddhist way of life, berarti kita berdasarkan Dhamma mendapatkan tuntunan hidup untuk lebih baik, untuk hidup di dalam masyarakat, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kita bisa menjadi lebih baik karena nomor satu, kita punya pola pikir semua masalah bukan dari luar. Semua masalah adalah dari dalam diri kita. Dalam diri kita adalah karena kita tidak bisa menyesuaikan antara keinginan atau harapan dengan kenyataan. Kalau demikian, yang ketiga adalah bahwa kita harus bisa
memperbaiki pola pikir kita agar selalu mampu menyesuaikan dengan kenyataan. Dan caranya adalah dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi dilakukan bersama-sama, bukan saya hanya baru bisa kerelaan saja, saya belum bisa konsentrasi maupun saya belum bisa mengembangkan kemoralan. Tidak seperti itu, tetapi tiga-tiganya harus kita kerjakan bersama, baik kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, karena itulah, kesatuan itulah yang akan memperkuat mental kita untuk selalu fleksibel menghadapi perubahan akibat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini menjadi dasar kita memahami Buddhist way of life, yang juga menjadi dasar kita melaksanakan Dharma yang sudah kita dengar berkali-kali, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita lebih memahami secara keseluruhan untuk mengubah cara hidup kita, way of life kita, agar memperoleh kebahagiaan di dalam hidup ini, kebahagiaan karena bisa membahagiakan diri kita, lingkungan kita, juga semua makhluk.